Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhayati, nomor NIM 23231110001, dan Rista Nur Hikmah, nomor NIM 23231110004. Di sini kita akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencerna. Pembagian sistem pencernaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus, seperti mengunyah, menggiling. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis, yaitu perubahan zat makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga, pencernaan biologis, yaitu pencernaan yang memanfaatkan kerjasama yang menguntungkan dengan mikroba. Selanjutnya, ada organ yang terlibat pada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan ini tersusun atas 1. Mulut atau cavum oris, 2. Paring, 3. Kerongkongan atau esofagus, 4. Lambung atau ventriculus, 5. Usus halus yang terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Yang keenam ada kelenjar pankreas, yang ketujuh ada hati atau hepar, yang kedelapan ada usus besar yang terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon sigmoid. Dan yang kesembilan ada anus. Selanjutnya ada mulut atau cavum oris. Terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi di dalam mulut. Pada pembagian dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Contohnya sudah ada di gambar sebelahnya ya. Selanjutnya ada paring. Paring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati paring. Berdasarkan letaknya, paring dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasoparing, yang kedua oroparing, yang ketiga laringoparing. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan paring dengan lambung. Berbentuk tabung, panjangnya 25 cm, mulai dari paring sampai pintu masuk kardiak lambung. Letaknya di belakang saluran napas atau trakea, di depan tulang punggung. Makanan hanya lewat di esofagus. Terdapat otot polos yang berfungsi untuk gerakan meremas dan mendorong makanan, atau gerakan peristalik, dan mengontrol kecepatan perjalanan makanan. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Lambung merupakan bagian saluran yang dapat mengembang paling banyak, terutama di daerah epigaster. Berbentuk seperti kantong, ada di dalam rongga perut kiri atas. Fungsi lambung yaitu, yang pertama, menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Yang kedua, mengaduk makanan dengan gerakan meremas. Yang ketiga, mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat, menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, usus 12 jari, duodenum. Panjangnya sekitar 25 cm atau 0,25 meter. Yang kedua, usus tengah jejunum. Usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Panjangnya sekitar 7 meter. Yang ketiga, usus penyerap ileum. Usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum cruentum. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan dan panjangnya sekitar 1 meter. Selanjutnya, fungsi utama usus halus. Yang pertama, menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfe. Yang kedua, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga, menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Selanjutnya, ada kelenjar pankreas.
terletak dekat ventriculus, rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur dan menurunkan kadar gula dalam darah, dan berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Selanjutnya, ada hati atau hepar. Hepar merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu vesica pelea. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Panjang usus besar 1,5 meter, lebarnya 5-6 cm. Bagian-bagian usus besar ada skum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon sigmoid. Dan yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar, terletak di dasar pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.